Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Naila Priani Lubis dengan berbagai isu-isu yang menjadi perhatian utama di sekolah-sekolah saat ini. Mulai dari mengenai penerapan kurikulum baru yang dikeluarkan oleh pemerintah baru-baru ini, isu-isu ini bukan hanya berdampak pada proses belajar mengajar, tapi juga pada guru dan siswa. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, rekan kami Soraya dan Mutiara yang langsung mewawancarai narasumber kami di lokasi. Nama saya Ibnu Taslim Simpaman. Saya tambahan dari kepala sekolah sebagai wakil kepala sekolah di yang itu. Permasalahan salah satunya yaitu penerapan pembelajaran mendalam dengan pemerintah. Pembelajaran mendalam ini yaitu karena hendaknya literasi dan moderasi pendidikan dasar bagi anak Indonesia ini. Apa nih solusi yang paling realistis lah untuk mengatasi isu ini? Yang paling realistis ya harus ditekankan oleh pimpinan lah, terutama secara kontinu terus menerus dikampanyekan terus menerus. Pada video wawancara tadi, kita bisa lihat bahwa isu yang sedang terjadi di sekolah bukan hanya soal permasalahan tertentu, tetapi lebih kepada penerapan. Pertama, perhatian utama di sekolah bukan hanya soal permasalahan tertentu, tetapi lebih kepada penerapan pembelajaran mendalam yang saat ini memang diwajibkan oleh pemerintah. Jadi, fokus sekolah sekarang adalah bagaimana bisa melaksanakan pendekatan baru ini dengan baik. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan belajar sehari-hari? Saat ini, guru SMP Negeri 11 Medan yang sudah mengikuti pelatihan mulai menerapkan pembelajaran mendalam. Sementara guru yang belum mendapat pelatihan masih menggunakan cara lama. Jadi, bisa dibilang proses peralihan ini sedang berjalan secara bertahap. Kalau ditanya dampaknya bagi siswa, sejauh ini belum terlihat secara nyata, baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Hal ini wajar, karena program baru yang benar-benar mulai diterapkan, sehingga hasilnya tentu butuh waktu untuk bisa dievaluasi. Sementara itu, bagi guru dampaknya cukup besar. Mereka harus menyesuaikan kembali perencanaan pembelajaran. Jika dulu menggunakan RPP, sekarang diganti dengan perencanaan pembelajaran mendalam. Artinya, guru perlu menyusun ulang perangkat pembelajaran agar sesuai dengan kebijakan baru. Nah, berdasarkan video yang telah kita lihat, dapat kita simak bahwa langkah dan tantangan sekolah dalam menghadapi isu terbaru mengenai perubahan pendekatan pembelajaran. Yang pertama, bahwa sekolah sebenarnya sudah memiliki strategi untuk menghadapi isu ini. Program ini memang dirancang oleh pemerintah, sehingga setiap sekolah memiliki beberapa guru perwakilan yang dilatih terlebih dahulu. Guru yang sudah mengikuti pelatihan ini kemudian bertugas secara bertahap untuk membagikan ilmu dan pengalaman mereka kepada guru lain yang belum mendapatkan pelatihan resmi. Namun, tentu ada hambatan. Menurut narasumber, hambatan terbesar datang dari guru-guru yang sudah merasa nyaman dengan cara lama. Mereka cenderung sulit atau bahkan malas untuk beradaptasi dengan metode baru. Untuk mengatasi hambatan ini, solusi yang paling realistis adalah dukungan penuh dari pimpinan sekolah. Pihak sekolah perlu terus mengkampanyekan pentingnya pembelajaran mendalam agar guru mau berubah dan mengikuti metode baru. Harapan dari pihak sekolah sendiri adalah guru-guru selalu mengikuti perkembangan dan update dengan metode baru ini. Dengan guru yang terus belajar, dampaknya tentu akan dirasakan oleh siswa. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan siswa, terutama dalam bidang literasi dan numerasi, sesuai dengan tujuan awal program ini. Jadi, meskipun masih tahap percobaan, strategi yang sudah diterapkan diharapkan bisa berjalan efektif dan membawa perubahan positif bagi guru maupun siswa di sekolah. Isu-isu di sekolah memang tidak mudah diatasi. Namun, dengan strategi yang tepat dan dukungan dari semua pihak, dunia pendidikan Indonesia diharapkan terus melangkah maju. Saya Naila Priani Lubis melaporkan untuk Anda.